Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini adalah video terakhir untuk program beasiswa LPDP. Jadi buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan video ini, silahkan bisa tonton video sebelumnya tentang seleksi administrasi, kemudian seleksi berbasis komputer. Jadi ini adalah sesi terakhir dalam video LPDP. Kita akan bahas tentang seleksi substansi. Jadi di seleksi substansi ini ada 3 subtes yang akan kalian jalani. Yang pertama adalah verifikasi berkas. Jadi semua file yang pernah teman-teman upload dalam seleksi administrasi, baik itu sertifikat, surat keterangan sehat, atau surat bebas narkoba dan lain sebagainya, semua harus teman-teman bawa pada saat verifikasi berkas. Saya punya sedikit saran buat kalian yang pada saat verifikasi berkas ini biar nggak terlalu ribet dan juga biar mudah. Jadi silahkan teman-teman urutkan semua file atau berkas sesuai dengan kartu peserta yang telah kalian download pada saat ingin mengikuti seleksi substansi. Jadi di situ sudah ada checklist semua daftar apa yang harus kalian bawa dan silahkan kalian urutkan berdasarkan checklist yang ada di dalam kartu peserta tersebut. Nanti sewaktu kalian maju dan berkasnya diminta, teman-teman sudah siap dan harapannya tidak ada yang ketinggalan dan tidak ada surat atau sertifikat yang tidak kalian bawa. Jadi semuanya harus dibawa secara lengkap seperti itu. Kemudian yang kedua adalah LGD. Seperti halnya kalian melakukan diskusi, tapi bedanya LGD ini adalah leaderless. Jadi tidak ada orang yang menjadi pemimpin atau moderator dalam sebuah diskusi ini. Jadi mengalir saja, siapapun bisa memulai bahkan bisa mengakhiri kegiatan diskusi ini. Tips saya adalah ternyata banyak orang yang belum terlalu mengenal topik-topik yang dikeluarkan pada saat diskusi ini. Jadi saya punya tips buat kalian hampir sama seperti on the spot essay writing. Jadi teman-teman harus banyak-banyak membaca tentang isu terkait sosial politik, terkait ekonomi, terkait dunia pendidikan, olahraga, maupun isu-isu yang lain yang sekiranya sedang hangat atau booming di tahun-tahun belakangan ini gitu. Silahkan kalian list seperti yang saya pernah sampaikan pada saat on the spot essay writing. Setelah kalian list dapat berapa, kalian tulis di bawah subbab pada masing-masing list tersebut kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk LGD tersebut saya kasih gambaran, di situ kalian diberikan beberapa waktu untuk menyampaikan argumen dan di situ satu kelompok ada sekitar 6 bahkan sampai 10 orang. Dan bagaimana caranya kalian mengatur waktu selama misalkan 25 menit tersebut, semua anggota dalam kelompok tersebut harus bisa mengungkapkan argumennya. Sebenarnya apa yang dinilai dari seleksi ini atau apa yang dinilai dari proses LGD ini? Sebenarnya salah satunya adalah bagaimana sikap kalian dalam memberikan satu argumen. Kemudian sikap kalian menghormati pendapat orang lain. Dan sikap kalian bagaimana kalian memperhatikan orang lain sedang berbicara, dan di situ ada banyak sekali pro kontra yang mungkin akan keluar dari topik yang diberikan. Tapi bagaimana kalian mengontrol emosi kalian agar tidak memakan banyak waktu atau kesempatan orang lain untuk berbicara. Ternyata kalian menggunakan ego kalian untuk berdebat, itu yang harus kalian tahan sehingga teman-teman yang lain punya kesempatan berbicara yang sama. Saya kasih contoh di sini, misalkan saya mulai membuka sebuah pendapat. Saya memberikan saran kepada kalian, coba kalian jadi pembuka pendapat atau minimal jadi pengutara pendapat kedua atau ketiga. Karena apa? Di situ pendapat kalian masih fresh dan kemungkinan akan disitasi, kalau bahasa ilmiahnya disitasi oleh teman kalian setelah itu. Misalkan contohnya, oh saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Septian, seperti itu. Saya berharap teman-teman bisa mengungkapkan argumen secara fresh, secara baik, dan juga kalian harus menunjukkan sikap-sikap antusiasme yang baik pula ketika mendengarkan orang lain berbicara. Itu tips dari saya untuk yang LGD. Selanjutnya proses yang menurut saya sangat mendebarkan buat saya, karena saya melihat dari teman-teman yang lain, inilah yang akan menentukan hidup mati seorang awardee gitu ya, selain Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan di seleksi wawancara ini kalian akan benar-benar disandera dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan kebetulan pada tahun saya ikut wawancara, saya diwawancara sekitar 1 jam sampai 1,5 jam.
Terus apa aja yang ditanyakan oleh interviewer dan bagaimana sikap kita setelah masuk, apakah kita harus cium tangan dan lain sebagainya, itu kembali lagi kepada teman-teman. Kalau saya pribadi, saya waktu masuk ke dalam ruang interview, di situ sudah banyak sekali meja-meja yang ada, karena di dalam satu ruangan itu banyak sekali peserta lain yang juga sedang diinterview. Mungkin sekitar 10 kelompok gitu, 10 kelompok interview gitu. Dan pada saat saya datang, ya memang gugup dan juga deg-degan itu memang lumrah gitu. Saya coba ambil aura positif ketika masuk, saya sapa satu persatu, saya cium tangan ketiga interviewer. Ada 3 orang ya di sini, bapak, dan yang di tengah adalah seorang ibu, dan saya yakin yang di tengah adalah seorang psikolog, karena ketika saya mendengar beliau berbicara itu seakan-akan seperti malaikat yang datang, karena memang menyejukkan sekali gitu kata-katanya, dan pertanyaannya juga nggak terlalu bikin pusing. Kira-kira apa yang dipertanyakan dalam sesi wawancara ini? Yang pertama jelas bagaimana visi misi hidup diri kalian, kemudian bagaimana perjalanan kalian untuk bisa selesai S1 dan lain sebagainya, memang lebih kepada pengenalan personal. Kemudian selanjutnya sang expert biasanya bertanya tentang topik tesis atau topik penelitian yang akan kalian bawa pada saat S2 nanti. Seberapa besar kalian sudah mengenal topik atau tesis yang akan kalian hadapi nanti. Pertanyaan yang sering keluar adalah apakah kalian pernah melakukan satu penelitian yang telah dipublikasikan dalam satu proceeding atau jurnal ilmiah. Dan ini penting karena memang sebelumnya saya juga belum pernah sama sekali melakukan penelitian yang sampai masuk ke dalam jurnal internasional atau bahkan jurnal yang bereputasi. Karena dulu waktu saya skripsi, penelitian saya ya hanya saya ikutkan dalam seminar internasional, conference, dan itu memang sudah bereputasi. Dan ini modal yang sangat bagus sebenarnya buat kalian untuk bisa menjawab pertanyaan ini gitu. Kemudian pertanyaan yang akan muncul lagi, apa yang pernah kalian lakukan untuk Indonesia, atau kontribusi apa yang pernah kalian lakukan untuk Indonesia? Pasti akan berujung pada apa yang akan kalian lakukan untuk Indonesia ke depan. Seperti apa yang telah kalian tuliskan dalam statement of purpose di awal yang kalian kumpulkan pada saat seleksi administrasi. Itu akan kembali diulang, dan saya sarankan teman-teman membaca betul apa yang kalian tulis di statement of purpose, karena kemungkinan apa yang akan kalian tulis di situ akan kembali ditanyakan terkait penelitian apa yang akan kalian lakukan, apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sedang kalian lakukan, dan apa yang akan kalian lakukan untuk bangsa Indonesia. Pertanyaan yang menurut saya agak sedikit sulit saya jawab adalah saya disuruh menyebutkan apa yang menjadi kelebihan dan juga kekurangan, dan itu saya ceritakan panjang lebar, dan ternyata saya sangat menikmati pertanyaan itu karena di situ saya menceritakan tentang bagaimana kondisi keluarga, bagaimana saya bisa survive dalam menyelesaikan studi S1, bagaimana saya mencoba mencari beasiswa, dan ada hal yang menarik di situ. Saya juga langsung ditanya apakah kamu ingin menjadi seorang dosen gitu. Kebanyakan awardee yang saya tanya pada saat seleksi administrasi dan juga seleksi substansi, mereka ingin menjadi seorang dosen dan kembali lagi ke kampusnya. Tapi saya memberikan saran, ketika memang kalian benar-benar ingin menjadi seorang dosen, apakah kalian hanya ingin menjadi seorang dosen saja? Kalian harus menambahkan beberapa nilai plus yang harus kalian jawab terkait dengan kontribusi yang akan kalian lakukan selain menjadi dosen gitu. Saya hanya bisa bercerita sedikit tentang apa yang ditanyakan pada saat interview. Jadi teman-teman juga bisa mempersiapkan list pertanyaan yang sekiranya bisa ditanyakan oleh interviewer. Jadi teman-teman bisa blog walking atau melihat vlog dari beberapa awardee yang tentunya punya pengalaman dan juga punya cerita yang berbeda pada saat di interview apa saja yang ditanyakan gitu. Jadi banyak berlatih, banyak cari tahu tentang info-info seputar LPDP. Jadi teman-teman lebih siap untuk menghadapi beasiswa LPDP dan bisa bergabung dan lolos bisa menjadi awardee LPDP di tahun-tahun mendatang. Cukup sekian kawan-kawan yang dapat saya sampaikan. Saya juga mohon maaf jika banyak sekali kekurangan yang belum saya sampaikan, banyak sekali kesalahan dalam saya bertutur kata dan lain sebagainya. Semoga bisa dimaafkan oleh kawan-kawan. Sukses terus, pokoknya apa yang menjadi cita-cita kalian, dan semoga berhasil dengan apa yang kalian cita-citakan gitu. Saya kasih saran ya buat teman-teman, karena di sini LPDP sebenarnya tidak ada saingan ya. Setiap tahun itu banyak sekali kuota yang kosong. Untuk dalam negeri sendiri sebenarnya ada kuota sekitar 2.400, tapi setelah pengumuman substansi terakhir
hanya sekitar 700 sampai 800 orang yang lolos seleksi sampai dengan akhir. Jadi sama-sama saling belajar. Kalau saya punya prinsip, majulah tanpa menyingkirkan, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan, dan jadilah benar tanpa menyalahkan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.